Karena saya udah bilang, artinya ini, menjawab pertanyaan Kang Maman tadi, bisa nggak Pak? Mungkin tadi tantangannya ya, menurunkan dia harus target. bisa. Cuman begini loh, ada pertanyaan dari teman saya juga di tim saya juga nanya, Pak, ini kok reaksi anti judi online-nya dari lembaga-lembaga masyarakat, lembaga-lembaga keagamaan kok kurang kenceng nih daya-dorong anti judi online-nya. Yes. Itu juga pertanyaan loh. Setuju. Iya kan? Kalau dari kita kenceng, kita nggak ada remnya. Jadi menurut Bapak siapa yang harusnya paling berperan lebih kenceng lagi untuk anti judi online? Begini, kalau kita bicara soal partisipasi masyarakat, maka pemberantasan judi online ini harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat. CSO, Civil Society Organization, lembaga keagamaan dan lain harus ikut terlibat dong. Cuma teman-teman nyeletuk. Waktu analisa dia nyeletuk begini, Pak Menteri, ini jangan-jangan tokoh-tokoh agama ini nggak tahu kalau dia orang lagi megang handphone itu lagi dia main judi apalagi chatting nggak bisa bedain tuh. Saking canggihnya, Henry kusuk gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba lagi Ngecek ya. Karena sama-sama di handphone. Gini loh, judi konvensional kamu jelas. Wah orang lagi main kartu, tokoh agama. Enggak nih. Ya, kok bisa bilang, wah kamu main judi, gitu kan? Ini pertanyaan jebakan nih kan. Kalau jelas, kamu kan jelas gitu. Kalau gue bilang iya, berarti wow pasti suka main nih. Ini jebakan. Iya kan? Kalau judi offline kan bisa langsung kelihatan. Toko-toko agama di daerah bisa langsung lihat. Oh ini judi online ini kan aktivitasnya. Kalau masuk kerjasama Kominfo dengan Kemendikbudristek misalnya sejak dini, semua udah kementerian lembaga udah terlibat. Bukan hanya hal narkoba, tetapi judi online ini bagian daripada pembentukan karakter sejak masih PAUD gitu loh Pak. Iya, ini udah jadi concern nasional kita judi online, makanya disuarakan terus saja bahwa ini tantangan terberat kita betul. Ini kan kemajuan digital ini kan menyisakan satu baik, satu dampaknya, residunya. Nah ini judi online ini termasuk residunya gitu loh. Oke, yang harus kita berantas. Nah tentu ini pekerjaan besar. Pak Menteri, saya setuju tadi. Ini menyikapkan harus melibatkan banyak sektor untuk karena kurang kencang reaksinya terhadap anti judi online, ya Kang Maman ya. Saya sama Kang Maman mau terlibat di situ kalau diminta atau tanpa diminta. Cuman masalahnya judi ini kan mimpi, seperti Pak Menteri bilang. Kalau ini dihilangkan, ada nggak mimpi yang bisa Pak Menteri kasih untuk rakyat Indonesia? Yang pasti ini diulangi lagi nih, untuk mempertegas ya. Bahwa judi buat rakyat kecil itu mimpi yang salah. Nggak ada orang kaya karena main judi. Orang bisa kaya karena kerja keras, bukannya main judi. Gitu loh. Itu dulu supaya kita sosialisasi kemana-mana. Nggak mungkin lu kaya lah. Main judi, bohong lu, tipu bandar lu, iya kan? Maaf Pak Menteri, tapi kadang-kadang mereka itu menang 5.000 perak, senang Pak Menteri. Gua karena mimpi tadi yang menang 5.000 nih. Karena ada mimpi. Saya ulangi lagi, dulu waktu zaman Pak Harto ada SDSB, ya kan? Tiap Kemis. Itu kenapa kuli-kuli bangunan, semangat nunggu hari Kemis. Ada yang ditunggu. Nah, ini gimana? Oke, aku mau ikut anti judi online, tapi tolong kasih mimpi rakyat Indonesia mau mimpi apa gitu loh. Apa negara yang gemah ripah lo jinawi, bisa nggak? Apakah kesehatan? Ya itu tugas kita bersama bahwa rakyat ini harus dibawa kepada mimpi bahwa kita punya 21 tahun terbaik buat bangsa ini untuk bisa menjadi negara maju. Ini adik-adik ini nih 21 tahun, karena rata-rata umurnya 25-an kan ya, 20 ya. 21 tahun lagi baru 40-an. Jadi Indonesia bisa jadi negara maju karena Indonesia punya semua potensi yang dimiliki syarat dan prasyarat untuk Indonesia menjadi negara maju. Di seluruh dunia dalam sejarah, di Asia ya, cuma 4 negara yang bisa konsisten 20 tahun pertumbuhan dan sekarang dia melompat jadi negara maju. Yang pertama Korea, Cina, Taiwan, dan Singapura. Cuma 4 negara. Dia konsisten tuh 20 tahun sehingga jadi negara maju seperti sekarang. Nah kita harus memanfaatkan momentum 20 tahun ini untuk bisa menjadi negara maju. Dan potensi itu ada. Tapi bagaimana dengan tontonannya Pak Menteri? Tontonan anak-anak kita sekarang, KPI sibuk dengan menyensor, memblur-blur tontonan yang ada. Itu mesti ditanyain KPI, saya kan nggak mau ngomentarin KPI. Tapi begini, posisi saya bilang, kita setuju bahwa perlindungan anak penting. Karena saya selalu berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pokoknya konten yang tidak boleh diperuntukkan untuk anak-anak, kita harus jaga. Tapi kan selalu ada, beberapa penyelenggara penyiaran atau OTT itu kan selalu disclaimer. Kebijakan pemirsa diharapkan.
dia declare ini 17 tahun ke atas. Kita juga kan nggak mau melarang Mas Jiro Tejo dan Mas Hendy, kita batas-batasin, dia udah dewasa, ntar tontonannya kita batas-batasin juga nggak boleh kan. Yang penting kita lindungi anak. Gitu. Saya agak Oke, sedikit beda. baik, tunggu. Kita sudah dulu box kali tepuk tangan dulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.